Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan adanya presentasi ini saya akan memaparkan pemahaman materi Ma'rifatul Insan materi 1 sampai 5 untuk memenuhi persyaratan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Ayu Larasati, NPM saya 10121500, saya dari kelas C10 Manajemen. Materi yang akan dipaparkan mengenai Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada Ta'arif al-Insan atau pengertian manusia. Yang kedua ada Taqatul Insan atau potensi manusia. Yang ketiga ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang keempat ada Nafsul Insan atau nafsu manusia. Dan yang terakhir ada Sifatul Insan artinya sifat manusia. Yang pertama ada pengertian manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Manusia ada 3. Yang pertama, 1. Asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Kedua, unsur manusia. Dari 2 unsur asal penciptaan manusia, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang ketiga, amanah manusia, amanah al-ibadah, ibadah dan amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi. Berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan balasannya atau al-jazza. Baik, yang kedua kita akan memasuki materi Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk, yang pertama alal fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan sebagai alal fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azab atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Ta'ala dalam keadaan bodoh. Yang keempat, ada fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Manusia yang kedua ada dimuliakan. Pertama dengan ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruhi, telah ditiupkannya ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 30. Yang ketiga, ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakkarun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya.
ketiga, hakikat manusia dibebani. Yang pertama ada khilafah. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dan melaksanakan tugasnya itu apakah sesuai dengan diperintahkannya atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, ada ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Manusia yang selanjutnya bebas memilih. Yang pertama ada mukmin, yang kedua ada kafir. Manusia dibebaskan untuk memilih sebagai hamba Allah atau keluar dari jalan Allah. Hakikat manusia yang terakhir ada balasan, surga dan neraka. Setiap apa yang dilaksanakan atau yang dikerjakan oleh manusia akan mendapatkan balasannya berupa surga maupun neraka. Pembahasan yang ketiga mengenai ma'rifatul insan ada tauqatul insan, artinya potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Dia memiliki potensi. Potensi yang pertama ada potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, yang ketiga potensi hati. Manusia juga diberikan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab manusia yang pertama, al-amanah atau sikap al-manah. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki atau adamu hakikotil mulkiyah, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala dan dijelaskan pada Quran surat 59 ayat 23. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut, yakni Allah Ta'ala, dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Hajj ayat 41. Yang ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Atau adamut ta'adi alal hudud. Yang kedua, al-khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Yang pertama ada kal an'am, bagaikan binatang ternak, dan dijelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 179. Yang kedua ada kal kolbi atau bagaikan anjing, dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 176. Yang ketiga ada kal kirdi, seperti monyet, dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 60. Yang keempat ada kal khinzir, seperti babi, dan dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 60. Yang kelima ada kal kasabi atau seperti kayu, dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Munafikun ayat 4. Yang keenam ada kal hizarah atau seperti batu, dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Dan yang ketujuh ada kal himar, seperti keledai, dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dan yang terakhir ada kal ankabut, al-ankabut seperti laba-laba,
dan sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Materi tentang ma'rifatul insan yang selanjutnya ada nafsul insan atau jiwa manusia. Naf atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Jiwa manusia. Yang pertama ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua, ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah nafsu menyesali diri. Manusia sangat diwajarkan atas perbuatan yang cenderung mencela dirinya. Yang ketiga, ada nafsul amaratu bisu. Nafsu amaratu bisu adalah nafsu yang bisa mendorong manusia terhadap perbuatan yang tercela. Materi ma'rifatul insan yang selanjutnya, sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jalan takwa menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang. Sifat manusia dalam bentuk mensucikan jiwa. Yang pertama, banyak bersyukur atau syakur. Yang kedua, bersabar atau syabur. Yang ketiga, berhati lembut atau awah. Yang keempat, kasih sayang atau rahimun. Yang kelima, suka taubat atau awab. Yang keenam, sikap lemah lembut atau awah. Yang ketujuh, selalu bersikap jujur atau sadikun. Dan yang terakhir ada terpercaya atau ainun. Yang kedua, ada jalan salah atau fuzur. Pertama, tergesa-gesa atau ajulan. Yang kedua, berkeluh kesah. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik atau kikir. Yang keempat, kufur. Yang kelima, pendebat. Yang keenam, pembatah. Yang ketujuh, zolim. Yang kedelapan, zahil. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai ma'rifatul insan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.